Shalom, si tumpal kali ini sedikit berbeda. Hanya merupakan sebuah refleksi iman pribadi. Kepunahan gereja. Mari berdoa. Tuhan pimpin kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Refleksi ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 16 dan 17. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Pengkhotbah mengatakan bahwa di tempat yang harusnya adil, justru di situ tidak ada keadilan. Di tempat pengadilan, justru di sana tidak ada itu adil. Kok bisa? Itu yang diperhatikan oleh pengkhotbah. Di tempat yang seharusnya orang mengharapkan dan mendapatkan keadilan, justru di situ tidak ada. Para imam, para hakim yang harusnya menjadi sumber tempat orang berharap mendapatkan keadilan, ternyata tidak melakukannya. Para imam loh. Mungkin temanya kayaknya jauh dari konteks ini ya, tempat keadilan. Tapi saya mungkin hanya berimajinasi. Bagaimana kalau gereja mengalami hal seperti itu? Gereja di mana tempat orang mendapatkan jalan untuk mengarahkan kepada Tuhan, kepada yang benar, tetapi tidak menjalankan fungsinya sebagai penunjuk jalan atau arah yang benar. Gereja yang harusnya menjadi tempat orang mendapatkan kebenaran, tapi kalau sampai gereja tidak lagi memberitakan kebenaran, apa jadinya? Gereja yang harusnya orang mendapatkan shalom, dan dengan shalom itu orang menemukan kehidupan, apa jadinya? Saya berpikir, jika gereja tidak melakukan fungsinya sebagai jalan terang, sebagai pembawa kebenaran, dan sebagai pemberi shalom menuju kepada kehidupan, saya pikir gereja akan mengalami kepunahan. Kita lihat di dalam sejarah, apakah gereja bisa punah? Bisa. Gereja punah di Timur Tengah, di daerah sekitar Yunani, itu banyak yang hilang, banyak yang punah dan hanya jadi reruntuhan. Di China, abad ke-7 atau 8 sudah ada gereja di sana, tetapi punah. Memang gereja bisa punah karena tekanan dari luar, yaitu pemerintah, tapi juga bisa karena tekanan dari dalam. Adanya permusuhan di dalam gereja sendiri, bisa terjadi kepunahan gereja. Tapi gereja juga bisa punah karena ajaran yang sudah meninggalkan ajaran utama. Gereja bisa punah. Coba kita lihat sekarang ini. Gereja di Eropa, gereja di Amerika, secara khusus di Eropa yang dulunya adalah pusat kekristenan, sekarang hanya bangunan saja dan menjadi tempat museum. Miris. Bahkan ada yang menjadi tempat prostitusi, mall, tempat ibadah agama lain. Gereja bisa punah ternyata. Mengapa demikian? Mungkin karena sudah melupakan apa tanggung jawab menjelaskan, mengabarkan tentang jalan
tentang kebenaran dan tentang kehidupan. Dan itu yang pernah Tuhan Yesus katakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Saya pikir kalau gereja sudah melupakan dan gereja sudah meninggalkan pemberitaan utama, yaitu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Kristus sendiri, saya percaya dan yakin gereja akan punah. Tapi ketika gereja tetap menyatakan siapa itu Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan, saya percaya gereja akan tetap berdiri. Mungkin tempatnya hancur, tetapi gereja itu akan menyebar kemana-mana. Gereja akan punah kalau gereja melupakan ajaran utama, yaitu Kristus yang memberikan kasih. Gereja kalau melupakan kasih, gereja akan ditinggalkan. Dan seperti kitab pengkhotbah, ketika manusia, ketika tempat yang adil melupakan Tuhan, sia-sia. Dan gereja kalau melupakan Tuhan, sia-sia. Ini mungkin hanya imajinasi saya. Memang tidak sesuai dengan konteks ini. Silakan kita berpikir. Tapi itulah imajinasi saya. Gereja akan punah jika seperti itu. Dan saya berharap ketika gereja menghasilkan orang-orang yang luar biasa di tempat pengadilan, maka terjadilah di tempat pengadilan ada keadilan. Di tempat yang orang mencari keadilan, di situ terdapat keadilan. Dan itu harapan saya dan mungkin semua orang. Karena itu anak-anak Tuhan yang ada di pengadilan. Berjuanglah terus di dalam kebenaran, di dalam jalan yang benar, di dalam kehidupan yang benar, itu Yesus Kristus. Nyatakan itu di tengah-tengah pengadilan, supaya di sana ada keadilan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Pimpin kami ya Tuhan Yesus, agar kami terus memberitakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Amin.